Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 7 dari kelas akuntansi bisnis kelas A, dengan dosen pengampu Ibu Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SEMA AK, kami di sini akan mempresentasikan mengenai karakteristik perusahaan dagang. Yang akan disajikan oleh teman saya, yaitu Husnulia Oktaviana Harsuti, yang kedua Aman Muzaki, dan yang ketiga saya sendiri Alfretus Solihah, dan yang keempat oleh Ilham Zakaria. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali tanpa memberi nilai tambah. Perusahaan ini hanya membeli lalu menjual, tak ada proses produksi atau pemberian tambahan nilai guna pada produk. Ciri-ciri perusahaan dagang. 1. Kegiatannya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tersebut. 2. Tak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. 3. Keuntungan diperoleh dari harga jual dikurangi jumlah harga beli dan biaya operasional. Jenis-jenis perusahaan dagang. Berdasarkan produk yang diberdayakan, perusahaan dagang dibedakan menjadi dua. Ini perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang barang produksi adalah perusahaan yang menjual bahan baku atau bahan dasar, seperti kayu, mesin, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan dagang barang jadi adalah perusahaan yang menjual barang yang siap pakai atau siap digunakan, seperti pakaian, ransel, kulkas, dan lain-lain. Berdasarkan konsumen yang terlibat, dibedakan menjadi tiga, yakni 1. Perusahaan dagang besar, 2. Perusahaan dagang perantara, dan 3. Perusahaan dagang pengecer. Perusahaan dagang besar atau wholesaler adalah perusahaan yang membeli barang langsung dari pabrik dalam jumlah yang besar dan menjual barang tersebut dalam skala yang besar pula. Contoh pedagang grosir. Yang kedua, middleman adalah perusahaan dagang yang membeli barang dalam jumlah yang besar dan dijual ke pengecer dalam jumlah yang sedang. Contoh pedagang subgrosir. Yang ketiga adalah retailer, yakni perusahaan dagang yang membeli barang dalam jumlah yang sedang lalu menjual barang langsung ke konsumen dalam jumlah yang relatif kecil. Contoh warung, kios, dan toko. Transaksi perusahaan dagang dicatat di akun-akun dengan menggunakan aturan debit kredit. Sebagian besar perusahaan dagang menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi yang dilengkapi laporan seperti jurnal khusus dan buku besar pembantu. Sistem tersebut biasanya menggunakan barcode atau radio frequency identification codes yang melekat pada produk. Nah, pada sistem persediaan, biasanya perusahaan dagang menggunakan dua sistem. Yang pertama yaitu sistem persediaan perpetual. Nah, sistem persediaan perpetual yaitu setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jadi, jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus atau perpetual. Sedangkan dalam persediaan periodik, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah terjual selama periode tertentu. Sebagai gantinya, sebuah daftar persediaan yang tersedia yang disebut persediaan fisik disiapkan pada akhir periode akuntansi. Ini merupakan contoh transaksi pembelian secara kredit dalam perusahaan dagang. Dan ini merupakan contoh dari faktur perusahaan dagang. Seorang pembeli bisa saja mengajukan pengembalian persediaan yang merupakan retur pembelian atau permintaan potongan harga, yaitu potongan pembelian ketika terdapat barang yang rusak. Dari perspektif pembeli atau debitur, pengembalian atau potongan biasa disebut retur pembelian dan potongan pembelian. Biasanya, pembeli mengirimkan surat memorandum debit ke penjual untuk memberitahukan kepada penjual alasan mengembalikan atau untuk mengajukan penurunan harga. Sebagai contoh, PT Jaya Raya mengembalikan barang dengan harga pokok sebesar 800.000 kepada seller elektronik pada tanggal 8 Mei. Jurnal pencatatan oleh PT Jaya Raya atas pengembalian tersebut yaitu pada
Pada tanggal 8 Mei, utang usaha didebit sebesar 800.000 dan persediaan barang dagang atau retur barang ke penjual dikredit sebesar 800.000. Ini merupakan contoh dari memorandum debit. Saya akan menjelaskan tentang diskon pembelian. Syarat pembayaran atas penjualan secara non-tunai atau kredit memungkinkan pembeli dapat mengajukan diskon tunai atas pembayaran yang dilakukan secara tepat waktu. Pembeli menyebutkan diskon tunai sama dengan diskon pembelian. Dalam hal ini, kedua belah pihak masing-masing mendapatkan keuntungan. Bagi pembeli dapat menghemat uang yang harus dibayarkannya, sedangkan bagi penjual dapat mencairkan piutang usaha menjadi kas yang lebih cepat. Contoh kasus, PT Jaya Raya membayar utang sebesar 50.640, harga faktur bruto sebesar 51.440, dikurangi dengan retur dan potongan pembelian sebesar 800.000 pada tanggal 14 Mei. Yang merupakan batas akhir periode diskon. Diskon tunai yang didapat sebesar 1.028.800. Dalam kurung 81.440 dikali 2%. Dan dalam jumlah uang yang harus dibayarkan oleh PT Jaya Raya atas pembayaran tanggal 14 Juli yaitu utang usaha berada di sebelah kiri atau sebelah debit 50.440.000. Sedangkan di sisi kredit ada kas persediaan barang dagang 50.640.000 dan 1.028.800. Ongkos kirim. Pembelian dan penjualan seringkali termasuk ongkos kirim. Syarat penjualan menunjukkan kapan kepemilikan barang diserahkan kepada pembeli. Titik ini menentukan pihak pembeli atau penjualkah yang harus membayar ongkos kirim. Kepemilikan barang dapat beralih kepada pembeli saat penjual mengirim barang ke perusahaan pengangkutan atau ekspedisi. Dalam kasus ini, syarat dikatakan FOB atau free on board titik pengiriman, FOB shipping point. Syarat ini berarti bahwa pembeli menanggung ongkos pengiriman. Kepemilikan barang dapat dialihkan kepada pembeli ketika pembeli menerima barang. Dalam hal ini syaratnya dikatakan sebagai tujuan FOB. Syarat ini berarti penjual menanggung ongkos kirim barang sampai tujuan akhir pembelian atau yang disebut dengan FOB destination. Seperti contoh gambar di sini ada bahwa kepemilikan beralih ke pembeli. Yang ini syarat FOB titik pengiriman. Jadi kepemilikan beralih ke pembeli setelah penjual mengirimkan barang. Sedangkan yang di bawah adalah FOB titik tujuan. Nah, kepemilikan beralih kepada pembeli saat barang sudah sampai ke pembeli. Laporan keuangan pada perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Dan yang keempat, laporan arus kas. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan laba rugi tidak langsung. Yang kedua, laporan laba rugi langsung. Bentuk laporan laba rugi tak langsung atau bisa disebut multiple step income statement yang berisi beberapa bagian, subbagian, dan subjumlah. Jualan atau sales total jumlah yang dibebankan pada pelanggan atas barang-barang terjual, baik penjualan kas maupun kredit, dilaporkan dalam bagian ini. Yang kedua, beban pokok penjualan atau cost of merchandise sold. Yang ketiga, laba bruto atau gross profit. Yang keempat, laba dari kegiatan operasi atau income from operations. Yang kelima, pendapatan dan beban lainnya atau other income and expenses. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik disiapkan dengan cara yang sama pada materi sebelumnya yaitu di perusahaan jasa. Dicatat
setelah laporan laba rugi, dan sebelum laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dapat disajikan dengan aset berada di sisi kiri dan liabilitas serta ekuitas pemilik di sisi kanan. Pada laporan arus kas, ada 3 aktivitas yang memengaruhi keluar masuknya uang kas pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu operasional, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pendanaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.